warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 akan membahas mengenai materi ekonomi, yaitu perdagangan internasional. Di subbab perdagangan internasional ini, kita akan membahas yang pertama, apa sih pengertian perdagangan internasional? Yang kedua, teori-teori pendukung perdagangan internasional. Yang ketiga, apa sih manfaat perdagangan internasional? Yang keempat, faktor pendorong perdagangan internasional. Dan yang kelima, dampak negatif perdagangan internasional. Kita mulai dengan manfaat. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian perdagangan internasional. Sebenarnya apa sih perdagangan internasional tersebut? Ketika kita berbicara lebih luas lagi atau secara universal, dapat kita ketahui bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud berupa antar perorangan, baik itu individu dengan individu lain, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Jadi secara garis besar bahwa perdagangan internasional itu adalah suatu bentuk perdagangan yang didasarkan berupa kerjasama antar suatu negara dengan negara lain. Bukan saja negara dengan negara lain, akan tapi melingkup seluruh anggota yang ada di negara tersebut, baik itu individu maupun pemerintahnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai teori-teori perdagangan internasional. Teori-teori perdagangan internasional ini akan mendukung pengertian perdagangan internasional secara universal dari beberapa ahli. Yang pertama, ada teori perdagangan internasional model Adam Smith. Model Adam Smith ini memfokuskan pada keuntungan mutlak yang menyatakan bahwa seluruh negara akan memperoleh keuntungan mutlak apabila semuanya memperlakukan perdagangan bebas dan berfokus pada produk atau keahlian mereka, karena impor suatu negara adalah ekspor untuk negara lain. Di sini, Adam Smith mengatakan bahwa setiap negara yang terlibat dalam perdagangan internasional memiliki keahlian masing-masing atau memiliki sumber daya masing-masing yang dapat difokuskan dalam perdagangan internasional, sehingga akan memunculkan kegiatan ekspor dan impor dengan negara lain. Contohnya dapat kita lihat dari bentuk kerjasama Indonesia dengan negara Malaysia. Negara Indonesia sebagai penghasil minyak bumi, sedangkan negara Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit. Indonesia dapat melakukan kegiatan impor kelapa sawit dari negara Malaysia. Negara Indonesia juga dapat melakukan kegiatan ekspor minyak bumi ke negara Malaysia. Teori yang kedua yaitu teori perdagangan internasional model Ricardian-David. Ricardo menjelaskan mengapa negara yang bahkan mampu memproduksi seluruh produk dengan efisien tetap harus terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam modelnya, ia menjelaskan bahwa ketika terdapat beberapa negara mampu memproduksi beberapa komoditi yang sama terlibat dalam perdagangan bebas, mereka akan meningkatkan konsumsinya dengan mengekspor apa yang secara komparatif lebih menguntungkan bagi mereka. Teori perdagangan internasional model Ricardian-David dapat kita lihat contohnya dalam bentuk perdagangan internasional antar negara-negara lain, seperti negara Thailand dengan negara Myanmar. Dapat kita ketahui bahwa kedua negara ini sama-sama memiliki komoditas ekspor berupa beras. Akan tetapi, negara Thailand lebih besar ekspor beras ke negara-negara lain, sehingga negara Thailand dikatakan sebagai negara ekspor terbesar beras di dunia. Untuk menyamakan tingkat eksporter, bahwa negara Myanmar harus melakukan ekspor sumber daya alam yang berbeda, akan tetapi tidak mengurangkan nilai ekspor beras yang ada di negara mereka. Oke, yang ketiga, kita akan membahas teori perdagangan internasional model Heys-Herold. Ohlin menggunakan metode Ricardian untuk membuat suatu model komparatif. Model ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana suatu negara melakukan penerapan perdagangan internasional. Dalam model ini, Ohlin menyatakan bahwa negara harus mengekspor produk yang melimpah dan diproduksi secara massal, dan mengimpor produk yang langka.
Secara garis besar, Ohlin mengatakan bahwa suatu negara itu harus memiliki pasokan ekspor atau barang ekspor yang sangat melimpah dan diproduksi secara massal, sehingga barang impor yang langka mudah masuk ke dalam negaranya. Contohnya, negara Thailand. Kita ketahui bahwa negara Thailand adalah negara ekspor beras terbesar di dunia, sehingga produksi beras bersifat massal. Untuk itulah dia dapat mengimpor barang-barang langka dan mudah masuk ke negaranya karena beberapa produk yang dia miliki itu sebagian besar adalah beras. Sebut saja negara Thailand ini mampu melakukan kegiatan impor dari negara Indonesia berupa semen. Baik, saya akan membahas mengenai poin ketiga mengenai manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, terbentuknya hubungan persahabatan antar negara. Maksudnya, dengan adanya perdagangan internasional, maka akan terjalin kerjasama antar suatu negara dengan negara lain dalam bidang ekspor dan impor. Sehingga dengan adanya kerjasama tersebut tentu akan terbentuk hubungan persahabatan antar negara tersebut. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran negara. Perdagangan internasional dengan tujuan meningkatkan pendapatan suatu negara dengan melihat kelebihan dan kekurangan sehingga negara tersebut dapat menjual atau memperoleh suatu barang untuk memenuhi kebutuhan mereka, akan tercipta dengan adanya perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan impor. Maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan suatu negara sehingga mencapai kemakmuran suatu negara tersebut. Yang ketiga, berkurangnya pengangguran. Maksudnya, dengan adanya perdagangan internasional, maka suatu negara tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dengan adanya pembangunan industri suatu barang di negara tersebut. Yang keempat, yaitu menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Maksudnya, dengan adanya perdagangan internasional ini, maka suatu negara dapat menciptakan kegunaan suatu barang yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh negara tersebut. Dan juga spesialisasi, maksudnya suatu negara tersebut dapat fokus pada barang-barang yang terbatas pada negara yang bersangkutan. Kemudian yang kelima, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Dengan adanya perdagangan nasional, tentu suatu negara dengan negara lain itu menjalin kerjasama sehingga mereka biasanya bertukar ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka dapat bertukar pikiran mengenai pengetahuan dan teknologi dari masing-masing negara yang bersangkutan. Lanjut ke poin yang keempat, yaitu faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, faktor alam atau potensi alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga setiap negara memiliki potensi alam atau sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga negara-negara tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri mengenai sumber daya alam. Contohnya yaitu perdagangan internasional yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia. Indonesia merupakan negara penghasil hasil alam seperti kopi yang melimpah, sedangkan Australia yaitu negara penghasil hewan seperti sapi. Negara Indonesia membutuhkan daging yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, sehingga Indonesia melakukan impor dari negara Australia yang berupa daging, dan begitu pula sebaliknya. Yang kedua, yaitu keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan internasional memiliki tujuan meningkatkan pendapatan di suatu negara, sehingga faktor yang kedua ini sangat berpengaruh terhadap perdagangan internasional. Dengan adanya perdagangan internasional ini, sebuah negara tentu akan bertambah pendapatannya sehingga negara tersebut bertambah kaya. Contohnya yaitu setiap transaksi ekspor dan impor, negara akan menerima uang berupa pajak barang. Selain itu, negara juga bisa ekspor barang hasil dari perusahaan BUMN. Hal tersebutlah yang menjadi faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
Suatu negara pasti memiliki kelebihan dan kekurangan mengenai suatu barang yang bersangkutan, sehingga mereka memenuhinya dengan cara melakukan ekspor dan impor yang tentunya akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang keempat yaitu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Sebagian produsen dari suatu negara takut untuk kelebihan jumlah produksi apabila melakukan produksi dalam skala besar. Contohnya yaitu negara Indonesia memproduksi timah dan memasarkannya ke beberapa negara. Namun karena pemerintah takut terjadinya kelebihan jumlah produksi, maka negara Indonesia melakukan kerjasama yaitu berupa hubungan antar negara lewat perdagangan internasional. Hal tersebut yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang kelima yaitu adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Setiap negara tentu memiliki kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda, sehingga hasil produksi yang dihasilkan dari masing-masing negara tersebut tentu berbeda. Negara yang memiliki kemampuan teknologi yang lebih baik akan mampu menciptakan hasil produksi yang tidak bisa diciptakan oleh negara-negara lain, sehingga hal tersebut yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu adanya kerjasama untuk menukar barang berupa kegiatan ekspor dan impor dari suatu negara yang kelebihan dan suatu negara yang kekurangan. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin kelima yaitu dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama yaitu produk dalam negeri semakin menurun. Dengan adanya perdagangan internasional menyebabkan banyak produk dari luar negeri datang ke dalam negeri. Hal ini menyebabkan persaingan antara produk lokal dengan produk luar, yang dimana seperti kita ketahui produk luar memiliki kelebihan dari segi kualitas maupun yang lainnya dengan produk dibandingkan dengan produk lokal. Hal ini berdampak pada menurunnya produk lokal. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Indonesia itu salah satu negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Meskipun demikian, sumber daya alam yang melimpah tersebut tidak diolah dengan baik atau secara maksimal. Hal ini menyebabkan warga Indonesia ketergantungan dengan negara-negara luar yang lebih maju. Yang ketiga yaitu industri kecil kesulitan untuk bersaing. Dengan banyaknya barang impor yang masuk ke dalam negeri menjadikan semakin sulitnya untuk industri kecil ikut bersaing. Industri kecil di sini yang dimaksud itu industri kecil dalam negeri. Yang keempat yaitu persaingan tidak sehat. Karena ini perdagangan internasional yang melibatkan persaingan antar banyak negara, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat yang mereka lakukan agar produk mereka diterima di pasar internasional.